Ya kita ini adalah keluarga kecil yang baru lahir. Kita baru aja kehilangan seorang figur di dunia vape Indonesia. Di kesempatan video ini juga sebenarnya gue kepengen mewakili dari seluruh keluarga besar Avi ya Dik ya. Dari kita kepengen mengucapkan belasungkawa, kita turut berduka cita, kita sangat bersedih dengan apa yang terjadi. Tapi gue yakin semua vaper Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Ichan dan Putri. Gue tahu bahwa halo fam semuanya, ketemu lagi barengan gue, Romodal. Dan kali ini gue gak akan nge-host sendiri karena kita akan ditemani oleh host kece. Kece enggak ya? Lu nilai sendiri deh, kece gak sih? Ini dia hostnya, Dika. Ya. Halo. Nah, dan episode kali ini akan sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena hostnya dua. Dan selain itu kita punya bintang tamu yang juga spesial. Bukan lain, tidak bukan adalah Mas yang satu ini. Silahkan kita samperin dulu. Nah guys, kita, gue pribadi sama Dika juga baru rapid. Jadi kita jaraknya agak dekat. Gak apa-apa, kita open masker, gak apa-apa. Ya, social distancing kita tetap terjaga sama Om Andi. Om Andi boleh dibuka juga maskernya, gak apa-apa karena jaraknya juga cukup aman. Kita tetap ikutin protokol kesehatan. Masuk sini tadi disemprot, maaf ya, kita semprot-semprot dulu satu badan dan lain-lain. Kita hand sanitizer dan semuanya. Langsung aja kalau gitu kita mulai. Ini dia, welcome to Avi Talks. Mas, jangan diam aja ngomong. Oke. Ngomong apa? Ini kan bagian lucu. Ini jangan dibuang ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Om Andi pokoknya. Mungkin perkenalan dulu kali. Boleh dong. Om Andi Boleh. perkenalan dulu. Om Andi ini punya vape store. Nah, boleh dijelasin Om Andi punya vape store di mana? Saya Andi, saya punya vape store namanya Mama Nini Shop. Agak beda ya, nggak ada hubungan vape-nya tulisan Mama Nini Shop. Kenapa namanya Mama Nini Shop? Nggak tahu ya. Jadi gini, dulu gua itu bisnisnya nggak di vape. Oke. Gua itu bermain di casing handphone segala macam. Target marketnya saat itu adalah cewek. Jadi gua bikin Mama Nini. Mama Nini. Nggak taunya seiring waktu main aksesoris handphone tetap market itu cowok. Ya udah gua kayaknya menurut gua kita gua nggak mau berubah. Sampai gua berpindah pun menjadi di bisnis industri vape, gua nggak akan ganti. Tetap Mama Nini Tetap Shop. Mama Nini Shop. Dan itu terjadi juga loh di beberapa store-store lainnya di Indonesia sebenarnya. Iya. Mereka yang dulunya pemain handphone, pada saat dulu baca di vape, namanya nggak berubah, banyak loh sebenarnya. Posisi tokonya di mana nih Om? Di posisi toko di Jatiwaringin itu untuk cabang pusat ya. Kemudian ada di Jakarta Selatan, Ciranjang, kemudian di cabang barunya di Bekasi Timur. Push. Wih, ada 3 ya. Tiga. Oh, Mama Nini Pokoknya Shop. banyak. Pokoknya kalian bisa kepoin juga nanti Instagramnya ada ditulis di bawah ya. Yoi. Jadi enak kan di Avi Talks ini kalian member-member Avi, kalian punya tempat fasilitas, gak cuma kita ngobrol-ngobrol kisah inspiratif, tapi juga boleh promosiin usaha kalian. Mama Nini tuh retail dan distribusi atau retail aja atau gimana? Retail dan distribusi mampir ya. Jadi kalau mau belanja buat toko-toko bisa ke Mama Nini Shop. Bapak nggak sekalian promosi? Enggak, nanti saya promosi ada waktunya sendiri aja. Oh iya ya udah, gini aja gini. Berarti nanti kalau cari barang-barang trilogi bisa dicari juga di Mama Nini Shop gitu ya? Ada dong. Ada dong. Apalagi kalau barang vape maker. Kan saja dong. By the way, Mama Nini Shop nih udah berapa tahun? Kan udah 3 nih, udah 3 di cabangnya. Udah jalan berapa lama nih? Kalau gua berkecimpung mulai di vape itu 2014. 2014. Lebih duluan dia men. 2014 2014 tuh gue masih user, masih dibego-begoin sama toko yang untungnya gede banget zaman itu kan? tapi saat itu gua hanya fokus di online. Jadi online dulu. nggak punya offline dan segala macamnya, kita cuma online. Kalau menurut lo pribadi, dari perjalanan lo memulai Mama Nini Shop dan sekarang, ada nggak sih hal berkesan atau kira-kira apa sih yang menjadi momen atau titik balik atau sesuatu yang menginspiring lo dan mungkin bisa juga menginspiring teman-teman di luar sana sehingga lo bisa sampai nyaman hari ini lo punya toko 3, lo punya distribusi. Jadi gua boleh cerita dulu ya. Ya, Awalnya boleh dong. gua ini adalah pekerja TV. Jadi gua kerja di TV, stasiun TV. TV mana? Grup lo lah pokoknya. Lo jadi apa? Gue dulu posisi terakhir gue di eksekutif produser di iNews. TV? Di Iya, iNews. di iNews. Oh iNews ya. iNews Berarti bukan terakhir. yang kucek-kucek. Enggak, bukan. itu, tapi gue lebih Itu RCTI. Oh, itu RCTI. Sebut aja ya. Boleh sebutin. Jadi gue tuh dulu di newsnya RCTI, tapi di
ada namanya di divisi current affair di RCTI, kemudian pindah ke newsnya di iNews untuk divisi produksi. Coba gue punya hobi emang nggak sengaja semuanya sebenarnya. Ini gue ketemu hobi gue adalah zaman dulu ada Kaskus ya. Nggak apa-apa kan ini gue bilang Kaskus. Jadi Kaskus itu tempat jual beli barang dengan gue nggak pernah ngeluarin modal, gue hanya berkenalan dengan orang di Kaskus yang dia jadi supplier gue hanya jadi reseller saat itu, dan gue jualin barang dia tanpa gue ada modal. Jadi duit masuk langsung bayar ke lo yang kirim barang. Itu ya apa istilahnya? Dropshipper. Ya, dropship. Ya udah, terus kemudian ya seiring waktu gue mulai main di casing handphone dan segala macem tongsis. Nah di saat itu drop gak sengaja memang basically gue ada perokok ya, perokok. Terus kemudian ada bisnis yang bersinggungan sama kebiasaan gue, itu vape. Nah gue coba, akhirnya kok lama-lama ini vape peminatnya marketnya makin banyak ya. Dulu pernah ada, bukan vape ya dulu, yang bentuknya kayak rokok terus lampunya nyala, itu kan ada sebentar. Apa dulu sebutannya AC? Rokok elektrik isik ya. Itu hilang kan. Nah terus gue akhirnya nyoba, aku coba ya gue nggak tahu, gue berpikiran ini nasibnya si vape ini akan seperti tongsis yang hanya berlaku berjalan hanya 6 bulan. Tadi lu berpikir seperti itu, nggak akan panjang gitu. Beruntungnya gue ketika lagi posisi itu gue bertemu dengan circle yang sama. Circle yang sama-sama punya passion ngejual barang itu, edukasi dan segala macam. Akhirnya ketemu circle yang sama, punya energi yang sama, punya semangat yang sama, terus kemudian punya kompetisi yang sama saat itu circle gue. Nah akhirnya ya gue bertahan gitu di situ, dan gue nggak nyangka ternyata vape ini makin besar ya. Kok makin industri makin gila, ini makin besar banget gitu. Akhirnya ya sampai saat itu, sampai ada titik di mana gue kayaknya gue nggak bisa nih jalan dua pekerjaan, TV sama gue dagang. Masih hybrid ya? Akhirnya gue potong di situ. Udah gue putuskan mana yang gue selamatkan, pekerjaan gue atau usaha gue. Tapi karena ini udah jadi passion gue, akhirnya gue cabut dari pekerjaan gue yang kerja di TV. Akhirnya gue beralih ke pekerjaan ini. Jadi lu dicabut, lu tinggalkan dari profesi lu yang sebenarnya executive producer, bro. Iya, itu udah itu ya udah top level lah. Kind of a boss gitu loh. Belum lah, masih kajung-kajung juga lah ya. Tapi tetap ya tetap. Tapi kan lu mengacungi yang bawah banyak juga. Ada produser di bawahnya, ada asprot, ada kreatif, ada PA dan lain sebagainya. Dan lu meninggalkan itu untuk mengejar memang passion dan dream lu di dunia vape. Itulah why Mama Nini Shop. Iya. Disitulah titik balik gue ngerasa kayaknya ini jalan hidup gue nih. Kayaknya ini gue yang harus jalanin gitu. Jadi gue putuskan ya sudah gitu. Sebenarnya pertarungan untuk gue meninggalkan pekerjaan gue itu banyak banget, dari batin gue sendiri, dari diri gue, dari keluarga gue, dari orang tua gue, dari teman-teman gue yang support gue selama ini juga. Ya jadi pertarungan diri gue juga saat itu. Karena pernah ngerasain juga nggak sih momen dimana ketika lu sudah memutuskan itu, terus lu kayak ada, lu ngapain sih bisnis vape? Banyak. Apaan sih bisnis vape? Apaan sih gitu? Itu lu ada juga. Ketika gue izin sama bos gue yang paling atas saat itu, gue ngomong, saya mau keluar Pak dari pekerjaan ini. Kamu lagi bikin apa? Saya bisnis di sini. Keyakinan itu dia juga ngomong, yakin itu bisa panjang. Kamu kalau nggak yakin, saya tunggu balik lagi. Sampai bilang kayak gitu. All the boss in the TV station. Iya, dia ngomong gitu. Mereka akan bilang gitu. Iya. Ketika mereka punya orang yang mereka suka. Iya betul. Dan sejujurnya ada banyak orang TV yang pergi membangun usahanya dan kemudian balik lagi ke TV tersebut, itu ada banyak. Iya. Ya kan? Gue lumayan lama di dunia entertainment. Kalau lu nggak tahu gue berarti lu masih bocil. Gue udah 13 tahun di dunia entertainment. Gue udah lihat bagaimana seorang, jangankan EP gitu, bahkan seorang manajer, bahkan seorang direktur gitu ya, cabut gitu kan, GM sekalipun cabut dan balik lagi ke TV itu pada akhirnya karena mereka fail dalam membangun usaha. Dan kita harus kasih respect bahwa keputusan yang diambil oleh Om Andi di hari itu adalah keputusan yang ternyata tepat dan dia berkomitmen melakukannya sehingga hari ini dia bisa terus eksis, bertahan dan berkembang di dunia vape.
At the end of the day, ada orang bijak pernah bilang gini, Dik, katanya, at the end of the day, yang membuat lo bahagia dalam hidup lo adalah ketika lo bisa melakukan hal-hal yang membuat lo bahagia. Nah, Ya. gue setuju. Ini kelebihannya Romedal, ya. Selain Berat badan. tapi dia juga bisa memotivasi nih. Kata-kata motivasinya bagus. Nanti harus di quote ya itu ya. Gue pernah lihat Romeda pas di season 1 The Master waktu itu lo season 1 kan ya? Season 1 ya? Iya. Dua Ya? Gue masuk ke backstage season 1 tuh Richard Payne dan Yes, Abu Marlo. Abu Marlo. Juzandi. Iya. Dia lihat Romeda. Yang belum tahu Romedal itu artis gitu ya, lo harus googling. Biasanya kalau di sini kan nggak ada codet-codetnya tuh. Nah, kalau yang biasanya dia di TV tuh ada garis-garisnya gitu deh. Kenapa gue tidak mau pakai tato? Karena gue hadir ke sini bukan sebagai Mental celebrity, bukan Bukan sebagai mentalis, bukan sebagai magician. Gue hadir ke sini sebagai vapor. Oh. Jadi gue rasa gue gak butuh tato. Nanti yang ada dibilang gue gila panggung. Iya. Gila panggung. Gue nggak mau itu. Tapi luar biasa, keren sekali ya. Aduh, kenapa ini kursinya makin lama turun deh? Ya, jadi Saya udah kelebihan berat badan juga ini. caranya untuk duduk di beanbag itu nyender. Sekali lu duduk tegak, lo keterosan sampai bawah. Pokoknya harus rebahan sedikit ya. Berarti setuju nggak kalau misalnya kita katakan seperti ini? Kalau pandangan Om Andi, Vape ini umurnya baru 2 tahun loh. Iya. Kalau kita lihat Tigel, Iya. ini nih bayi baru brojol, usia baru 2 tahun. Iya. Dan kita udah bisa kasih sumbangan ke pemerintah bahkan 680 miliar. Gitu Tapi kan. itu disclaimer legalnya ya. Ya. Legalnya 2 tahun, tapi Ya. sebenarnya Berjalannya vape ini udah masuk di Indonesia udah dari 2014 Anggap, 2013 sudah mulai. Iya. Tapi itu adalah baby dalam kandungan. Iya, betul. Belum legal lah ibaratnya. Pada saat legal itu kita baru lahir, kita baru merangkak. Dan pada saat kita merangkak aja ternyata industri ini sudah bisa berkontribusi pada negara begitu besarnya. Dan menurut lo, masa depan industri vape di Indonesia itu kayak gimana menurut bayangan? Gue melihat vape ini jauh berkembangnya jauh banget dibandingin waktu gue start dari 2013 2014 Iya, lalu. iya, Ini iya, jauh, iya. ini semakin luas dan gue rasa jauh masih jauh banget dan ini masih sangat berkembang banget kalau gue lihat dari sisi. At the end, market itu tidak pernah tahu apa yang mereka inginkan sampai kita berikan itu kepada mereka dan mereka melihat, mereka butuhkan, mereka rasa itu solusi, mereka akan ambil itu. Iya betul. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang, vape ini adalah momentum. Sekarang bisnis sepeda lagi naik, sepeda adalah momentum. Semua tergantung pola pikirnya. Kalau pola pikirnya pola pikir industri dan lu kejar memang impian lu di sana, dream lu di sana, visi lu di sana, maka itulah yang terjadi. Dan itu yang terjadi di Indonesia karena kekompakan dari para player-player di Indonesia ini yang memiliki visi besar bagi Indonesia bahwa kita tahu ini bukan momentum karena market dan dunia itu mengikuti pada siapa yang membuat momentum itu terjadi. Dan snowballnya sudah terjadi. Jadi gua rasa masa depan industri vape Indonesia akan jauh lebih cerah lagi dari sekarang. Om, buat toko-toko baru nih atau misalnya ada yang mau bisnis vape gitu ya, tips dan triknya apa nih Om yang kira-kira bisa di-share sedikit lah gitu supaya kapan sih harus buka cabang gitu ya, kapan sih harus buka toko vape dan toko vape-nya seperti apa gitu-gitu. Sekarang kalau gue ngasih tips and tricks gitu ya, kalau gue ngerasa ini kan banyak orang yang mungkin gue pengen buka toko, banyak banget yang cerita gitu juga ke gue, ke DM segala macam. Gue harus mulai dari mana ya? Gitu. Kalau gue ngerasa lo ingin membuka sesuatu, jangan berdasarkan tren. Jangan kelihatan, kayaknya vape, bisnis vape seru banget ya, padahal dia bukan right. user. That's Atau right. dia lagi baru user, baru nyoba-nyoba segala macam. Jangan jadi orang latah. Nggak bisa. Jangan Vape, bisa. lo mau bisnis apapun itu, mau di vape, mau di apa, pertama adalah lo suka dulu. Lo suka dulu. Gua ketimbang misalnya gini, lo seorang fotografer misalnya, atau lo seorang yang suka megang kamera dan segala macam, terus lo mau tiba-tiba bisnis sepeda, menurut gue itu nggak akan bisa. Iya, Mendingan lo fokus, lo bisnis di fotografi, di kamera dan segala macam. Nah, itu begitu juga dengan vape. Kalau lo emang suka vape, ya yang pertama yang pasti lo punya adalah passionnya dulu. Gue suka banget, gue tahu banget barangnya,
gua tahu bisa dapetin di mana, itu akan lebih enak. Ya. Dan lo seperti bermain di situ, karena itu adalah lingkungan lo sendiri. Iya, betul. Jadi jangan coba-coba kalau lo ternyata lo baru nge-vape, terus lo baru coba-coba, kayaknya seru ya ngeliat orang kayaknya happy banget bisnis vape, terus lo coba-coba. Alhasil ketika lo menemukan sesuatu yang Masalah ya. masalah, lo gak akan bisa nyelesain. Lo gak akan selesai. bisa nyelesain. Kalau lo cuma latahan. Karena lo latahan. Betul. Kecuali Kalau lo lo bukan passion, lo gak punya dream di situ, lo jangan paksain. Karena percuma. Setuju. Percuma. Lo cuma akan buang duit dan akhirnya jadi ongkos belajar lagi. Iya. Kedua Kalau- komitmen juga tuh. Komitmen, betul. Komitmen. Karena komit ya kita lihat lah dari 2013 sampai sekarang toko-toko yang masih survive, bertahan dan berkembang adalah orang-orang yang dengan Komitmen tinggi. ya usaha lo itu seperti istri lo. Lo Iya. pertahankan keluarga lo lewat nggak cuma cinta tapi komitmen. Iya. Lo lakukan sepenuh hati maka lo bisa sukses. Iya. Tapi kalau lo separuh hati dia nggak usah sama sekali. Dale Betul. Carnegie pernah bilang, ketika saya bekerja saya akan memberikan yang terbaik. Karena kalau tidak samanya saya tidak memberikan apa-apa. Jadi lo harus benar-benar total kalau lo memang memutuskan mau yang berkonflik. Gitu. Oke. Dan last question dari gue, Om Andi, kita sebenarnya gue pribadi itu sangat sedih karena kita baru aja kehilangan seorang figur di dunia vape Indonesia. Dia orang yang baik, orang yang sangat menginspirasi. Gue tahu bahwa Om Isan, Gerobak Vapor itu juga merupakan sahabat baik dari Om Andi. Mungkin bisa diceritain sedikit atau mungkin apa yang pengen disampaikan gak sih? Kalau gue mau nyampein Isan tuh panjang. Jadi Isan tuh adalah teman seperjuangan gue saat itu. Yang gue bilang tadi di awal adalah gue punya circle yang kebetulan ketemu dengan passion yang sama. Ya. Salah satunya Isan. Ya. Ada Isan saat itu, ada Ari Isan dengan Gerobak Vapor, Ari dengan Sagittario Shop, Ya. kemudian Henry dengan Vape Oil, dan gue dengan Mama Nini. Itu masih ada lagi beberapa, cuma bisnisnya nggak bareng akhirnya gitu. Nah kalau gue mau cerita Isan ini, Isan orang baik ya. Romena juga kenal, Yes. Dika juga kenal. Bahkan gue dikenalkan Dika itu adalah melalui Isan. Bisa. Ya. Nah, dia baik sama siapa aja, dan kebetulan gue ngerasa gue juga cukup dekat sama dia di perjalanan hidup dia gitu. Jadi gue ngerasa apa ya, dia tuh pejuang yang kuat, gitu, pejuang yang keras. Kalau panjang banget sih, kalau gue harus ceritain betapa baiknya anak ini buat dalam perjalanan karir gue pada saat perjalanan bisnis ini, termasuk bisnis gue gitu. Nah terus banyak banget distributor yang ngomong sampai sekarang saat ini mempercayai bahwa Gerobak Vapor adalah Mama Nini adalah Gerobak Vapor. Oh gitu. Padahal gue adalah orang yang berbeda sebenarnya. Cuma karena gue selalu bareng, ya kurang lebih kelihatan banget sangat bersinggungan banget gue sama Isan. Jadi orang tuh melihat sampai seperti itu. Kalau gue mau ceritain Isan, tipikal yang pekerja keras ya, terus kemudian orangnya nggak pernah tidur terlalu cepat. Jadi kadang-kadang jam 4 baru tidur, hanya untuk memikirkan apa next gue harus ngapain, next harus gue ngapain. Seorang pekerja keras, seorang pemikir, orang yang sangat Pemikir. komitmen lah dalam. Orang yang sangat baik dan nggak pernah marah kalau menurut gue. Orangnya baik banget. Orangnya Bisa baik orangnya banget. baik banget. Dia cukup meninggalkan kesan yang sangat wangi, sangat yang baik sama teman-teman, terutama di industri ini. Iya. Jadi banyak banget kalau saat ini adalah kehilangan dia itu banyak banget yang ikut sedih gitu loh. Iya pasti. Termasuk gue. Gitu. Isan adalah orang yang baik, dan di kesempatan video ini juga sebenarnya gue kepengen mewakili dari seluruh keluarga besar Avi ya Dik ya. Iya. Dari kita kepengen mengucapkan belasungkawa, kita turut berduka cita, kita sangat bersedih dengan apa yang terjadi. Tapi gue yakin semua vaper Indonesia mendoakan yang terbaik untuk Ican dan Putri. Kami percaya bahwa orang baik seperti Ican dan Putri pasti punya tempat yang baik juga di atas sana. Amin. Amin. Kira-kira apa yang pengen lu sampaikan kepada vapers Indonesia dalam sebuah kalimat? Apa ya? Gue belum siap sih untuk cobain itu sebenarnya. Tapi yang pasti untuk semua vapers, ya kita selalu bersatu, kita selalu apa ya? Ibaratnya, ya kita ini adalah keluarga kecil yang baru lahir. Jadi kita harus memperkuat persaudaraan kita, karena vapers ini bukan bisnis yang ini bisnis, tapi ini lebih kayak bisnis persaudaraan gitu, kedekatan yang sangat erat. Jadi
tetap semangat, harus dijaga. Kemudian dengan kondisi saat ini COVID dan segala macam, kita harus sama-sama kuat. Yap. Itu aja. Yep. Oke, mantap Oke, sekali. tepuk Thank you tangan. banget. Terima kasih sekali lagi buat Amandi, buat Ya. waktunya. Sukses terus buat perjalanan karirnya, Mamandini Shop dan Amin. lain-lain ya, distribusi dan retail. Amin. Ya Dika ya. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir di Upfit Talks dan Ya. thank you Om Andi udah hadir sebagai narasumber kita di Upfit Talks. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Support industri ini merupakan sebuah fasilitas yang gak cuma memberikan kisah inspiratif dan edukasi tentang vape, tapi juga menjadi sebuah media yang bisa membantu mengembangkan industri vape dan usaha dari teman-teman member Upfit dan juga para komunitas dan user vapers di Indonesia. Amin. Jadi thank you banget, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.